Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para guru-guru semua yang saya hormati dan saya muliakan, juga adik-adik semua yang Bapak sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama adalah nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita masih bisa berwajah lewat kamera, karena masih suasana pembelajaran online. Jadi PCD-nya dengan cara online juga. Sholawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, selalu kita aturkan sholawat. Tidak banyak yang Bapak sampaikan, hanya beberapa poin saja. Yang pertama adalah Bapak ingin mengajak kalian untuk menuntut ilmu dengan cara yang sungguh-sungguh. Dengan cara yang sungguh-sungguh. Karena tanpa kesungguhan kalian dalam menuntut ilmu, kalian tidak akan bisa berhasil. Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah fardu, wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Artinya kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Karena apa? Karena tanpa ilmu kita tidak tahu apa-apa. Tanpa ilmu kita mudah dibohongin orang. Tanpa ilmu kita tidak ada bedanya sama dengan binatang. Karena yang membedakan kita dengan binatang adalah ilmu. Binatang tidak berilmu, manusia berilmu. Kalau manusia tidak berilmu, itu sama dengan tidak ubahnya atau sama dengan binatang. Jadi perbuatannya itu tidak menggunakan ilmu. Tapi kalau kita berilmu, kita akan menjadi orang yang mulia. Makanya Rasulullah menganjurkan supaya kita menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Itu hadis yang pertama tadi. Jadi kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kita bisa mencontoh guru-guru kita. Guru-guru kita bisa mengajarkan ilmu itu karena dia belajar. Karena dia belajar. Tanpa belajar dia tidak akan bisa mengajari kalian. Tidak ada seorang yang tanpa belajar lalu pintar, itu tidak ada.
Jadi semuanya membutuhkan belajar. Dengan belajar kita akan menjadi orang yang berilmu. Kita bisa menjadi apa saja kalau kita itu memiliki ilmu. Ingin jadi pilot, harus tahu ilmu pilot. Ingin jadi dai, harus tahu ilmunya. Ilmu penyampaian, ilmu agama harus tahu. Ingin menjadi kepala desa, harus tahu ilmunya. Jadi semuanya itu harus ada ilmunya. Nah, ilmu tersebut dengan cara kita belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tidak akan tahu apa-apa. Jadi kita belajar lalu kita mendapatkan ilmu. Kita akan mengerti, kita akan tahu semua yang ada di dunia ini. Kalau kita ingin tahu matematika, kita harus belajar ilmu matematika. Kalau kita ingin tahu tata cara sholat, kita belajar fikih. Jadi semuanya itu ada ilmunya. Jadi kalau ibadah tidak ada ilmunya, sia-sia ibadahnya. Maka ada makalah ibadatul naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik, lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Orang alim kenapa kok lebih utama tidur, kok lebih utama daripada ibadah? Karena orang alim tidurnya disertai dengan niat. Kalau kita niat mengerjakan kebaikan, kita akan mendapatkan pahala. Orang alim dia tidur di siang hari, niatnya supaya nanti malam bisa sholat tahajud. Ini baru niat, oleh Allah sudah dicatat satu kebaikan. Allah catat satu kebaikan. Sedangkan orang bodoh, gimana dia mendapatkan kebaikan? Dia sholat tanpa didasari dengan agama. Dia sholat tidak wudhu terlebih dahulu. Dia tidak tahu tata cara wudhu. Dia tidak tahu tata cara sholat, langsung jelungkar-jelungkir, langsung mengerjakan sholat, mengikuti orang-orang tanpa didasari ilmu. Nah, ini sia-sianya ibadahnya orang yang bodoh. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi semuanya itu bisa kita dapatkan kalau kita memiliki ilmu. Kita ingin mendapatkan dunia, kita tahu tata cara ilmu dunia, ilmu perdagangan, ilmu apa saja yang berhubungan dengan dunia, ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Waman aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang menghendaki akhirat, maka dengan ilmu juga. Jadi menghendaki akhirat yaitu amalan-amalan yang berhubungan dengan akhirat, sholat, puasa, zakat, perdagangan pun semuanya ini berhubungan dengan akhirat, ya. Kalau ingin kita menghendaki akhirat, ibadah kita diterima, kita harus mempunyai ilmu. Kalau kita menghendaki kedua-duanya, waman aradahuma, barang siapa menghendaki duanya, fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu juga. Jadi kalau kita ingin mendapatkan dunia dan akhirat, kita juga harus menjadi orang yang berilmu. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah akhlak.
Kalau kita sudah menjadi orang yang berilmu, atau kita ingin menjadi orang yang baik, ingin biar kita baik, jadi orang yang baik, kita harus memiliki akhlak. Kita harus belajar ilmu akhlak, ilmu tata krama. Contoh yang tidak memiliki akhlak dan akhirnya dikeluarkan dari surga, siapa? Mungkin kalian semua tahu, iblis. Iblis itu apakah dia tidak berilmu? Dia berilmu. Iblis itu adalah salah satu makhluk Allah yang pernah menjadi tentara Allah untuk mengusir jin. Menjadi junudul malaikah, itu iblis. Tentaranya malaikat. Malaikat itu masih di bawahnya iblis. Karena iblis itu tidak memiliki akhlak, tidak memiliki tata krama, dia membantah Allah. Akhirnya dia diusir oleh Allah. Jadi akhlak itu sangat penting supaya kita bisa disegani orang. Tata krama kita ketika sama orang tua, kita salaman, kita cium tangan, kita menundukkan kepala, kita tidak menjadi orang yang sombong, angkuh, dan lain sebagainya. Itu adalah akhlak, sifat-sifat tercela. Jadi kita harus belajar ilmu akhlak, ilmu budi pekerti, tata krama. Ini harus kita miliki. Ya, itu yang beberapa hal yang Bapak sampaikan. Semoga kalian bisa mengambil meskipun sedikit apa yang Bapak sampaikan. Jadi kita harus menuntut ilmu. Hasil yang kita dapatkan dari kita menuntut ilmu tergantung jerih payah kalian, kesungguhan kalian. Kalau kalian sungguh-sungguh, kalian akan menjadi orang yang sukses. Tapi kalau kalian malas, kalian tidak akan pernah menjadi orang yang sukses. Kunci dari kesuksesan adalah kesungguh-sungguhan kalian. Ya. Jadilah orang yang memiliki ilmu dan memiliki akhlak. Ilmu dan akhlak. Kalau kita memiliki ilmu saja tanpa memiliki akhlak, lihat, kita bisa berkaca terhadap iblis yang diusir oleh Allah dari surga. Itu karena dia tidak memiliki akhlak, dia membantah Allah ketika diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Karena dia merasa, dia takabur, dia sombong bahwa dia itu lebih utama daripada Nabi Adam. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.